Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi, di Bali, di sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki nomor yang keempat, yang temanya adalah anak merupakan amanah. Dari siapa? Dari Allah. Anak adalah amanah dari Allah. Tentu banyak di antara kita yang pernah dititipi sesuatu oleh orang lain, apapun bentuknya. Ada yang dititipi anak, ada yang dititipi barang, ada yang dititipi perhiasan, bahkan mungkin juga ada yang dititipi rumah karena tetangga kita pergi untuk jangka waktu yang cukup lama, kemudian rumahnya dititipkan sama kita. Atau mungkin juga ada yang orang tuanya berangkat haji, akhirnya anak dari tetangga kita itu dititipkan kepada kita. Amanah tersebut mestinya akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita mendapatkan amanah untuk menjaga rumah, ya rumahnya kita jaga sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau yang dititipkan kepada kita adalah barang berharga, maka barangkali kita menjadi sulit tidur karena kita khawatir amanah tersebut akan hilang. Jadi amanah itu akan kita jaga, apalagi seandainya amanah tersebut atau barang titipan itu adalah barang yang sangat berharga. Panjenengan dititipi duit 10.000 sama dititipi duit 1 juta. Sama enggak, Bu? Enggak sama. Mesti akan lebih khawatir dan was-was ketika dititipi duit berapa? 1 juta. 1.000 perak hilang ya gampang, bisa diganti. Tapi kalau dititipi duit 1 juta hilang, wah repot nanti, untuk gantinya sulit. Jadi titipan itu akan semakin dijaga manakala nominalnya itu berharga. Dan juga yang akan menjadikan barang titipan itu berusaha untuk kita jaga semaksimal mungkin adalah siapa yang nitip sama kita. Siapa yang nitip sama kita. Kalau yang menitipkannya kepada kita adalah orang yang sangat kita hormati, entah itu karena saudara kita, atau orang tua kita, atau guru kita,
maka juga kita akan semakin berhati-hati di dalam menjaga barang titipan tersebut. Tapi kalau yang nitipkan sama kita orang yang mungkin biasa-biasa saja menurut kita, maka ya titipan itu pun juga akan kita jaga, tapi ya tidak seperti ketika kita menjaga barang titipan yang berasal dari orang yang sangat kita hormati. Itu berbicara tentang titipan. Namun ada satu amanah yang sangat istimewa. Dan yang menitipkannya kepada kita pun juga bukan sembarang orang. Tapi yang menitipkannya kepada kita adalah zat yang sangat mulia. Namun justru banyak di antara kita menyia-nyiakan titipan atau amanah tersebut. Padahal amanah tersebut adalah amanah yang sangat istimewa. Tidak sembarang orang mendapatkan kehormatan untuk mengemban amanah tersebut. Dan yang menitipkan amanah itu kepada kita adalah zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun justru ada dan masih banyak di antara para manusia yang justru menyia-nyiakan amanah tersebut. Apakah amanah itu tidak lain adalah anak? Anak adalah merupakan amanah yang sangat berharga. Melebihi harganya rumah, melebihi harganya mobil mewah, melebihi harganya apapun juga. Anak adalah merupakan amanah yang sangat berharga. Dan yang menitipkannya kepada kita juga bukan sembarang yang menitipkan. Tapi yang menitipkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, manakala amanah tersebut adalah suatu yang sangat berharga, kemudian yang menitipkan kepada kita juga bukan sembarang. Yang menitipkannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata justru kadang-kadang amanah tersebut disia-siakan oleh sebagian orang. Bayi yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau boleh kita umpamakan itu seperti mutiara. Bukan mutiara yang sudah dijual di etalase, tapi mutiara yang masih bersih, yang masih suci, yang masih orisinil, yang masih berada di dalam cangkangnya. Mutiara tersebut belum pernah terjamah oleh tangan-tangan yang ada di luar cangkang tersebut. Itulah kira-kira perumpamaan bayi yang Allah berikan kepada kita. Hatinya masih suci, masih bersih, masih jernih. Seperti selembar kertas putih yang tidak ada noda sedikit pun. Itulah bayi yang Allah berikan kepada kita. Setelah bayi itu lahir, baru kemudian sedikit demi sedikit karakter si bayi itu terbentuk. Terbentuk dari mana? Terbentuk sesuai dengan lingkungan terdekat yang ada di sekelilingnya. Lingkungan itu apa, Ibu? Tidak lain adalah rumah yang dia tempati. Seandainya rumah yang dia tempati itu baik, maka sedikit demi sedikit kebaikan yang ada di dalam lingkungan terdekatnya akan ditransfer berpindah ke dalam kepribadian si bayi itu. Tapi kebalikannya, manakala lingkungan tempat tinggal si bayi itu adalah merupakan lingkungan yang rusak, maka saat itu pun bayi sedikit demi sedikit, kertas putih yang sangat jernih tadi, sedikit demi sedikit akan dicoret. Ada tinta hitam di situ, tinta kotor, sampai kemudian naudzubillah min dzalik kertas putih bisa berubah menjadi hitam kelam. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari kejadian seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berislam, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tidak ada yang menodai bayi tersebut.
Maka salah seandainya ada bayi yang lahir karena hubungan di luar pernikahan alias perzinaan, kemudian bayinya itu yang disalahkan sehingga mendapatkan gelar istilah anak nopo Bu? Anak nopo? Anak haram jadah. Jadah niku nopo Bu? Jadah mbok kaya apa jenengane? Ketan nggih. Nggih, berarti haram ketan kados niku. Wah, enggak tahu saya itu, Bu. Itu jadah itu artinya apa saya enggak tahu, tapi istilah orang ya, kalau anak lahir dari hasil hubungan yang tidak benar alias hasil perzinaan, perselingkuhan, itu dinamakan anak haram jadah. Sehingga stempel itu masih terus berada dalam dirinya sampai dia sudah dewasa sekalipun. Ini adalah merupakan sebuah kekeliruan yang fatal. Karena si anak tadi tidak tahu. Apa anak bisa milih, Bu? Tidak bisa milih. Jadi kalau misalnya akan disalahkan, yang salah itu bukan anaknya, tapi yang salah adalah yang bikin anak, yaitu bapak dan ibunya. Jadi jangan sampai ada semacam stempel negatif kepada anak-anak yang lahir di luar pernikahan, nah, dikatakan sebagai tadi anak zina dan seterusnya. Jangan. Karena setiap bayi yang lahir, kata Nabi SAW, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berislam, dalam keadaan suci. Baru kemudian kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian yang akan merubah bayi tersebut menjadi bayi yang lain yang berbeda daripada ketika dia keluar dari rahim ibunya adalah orang tuanya. Bisa jadi bayi yang bersih tadi akan berubah menjadi Yahudi, atau menjadi agamanya Nasrani, atau menjadi agamanya Majusi. Jadi kata Nabi SAW, fa'abawahu, dan orang tuanya lah. Berarti di sini Nabi kita SAW itu menjelaskan kepada kita betapa urgennya membuat baik lingkungan terdekat dengan bayi. Karena itulah yang akan terekam pertama kali di dalam benak sang bayi yang masih bersih. Anda bisa bayangkan bagaimana si bayi ketika lahir pertama kali bisa ngelihat enggak? Saged ngelihat mboten? Enggak bisa. Umur berapa bayi mulai lihat? Umur pinten? 1 bulan? Berapa hari? 10 hari? 30 hari? Ketika bayi membuka matanya, mulai bisa melihat sekelilingnya, yang dia lihat pertama kali adalah sang ibu yang sedang membaca Al-Quran. Sang bapak yang sedang menunaikan sholat sunnah di rumahnya. Sang kakak yang sedang rajin belajar membaca buku-buku agama. Yang dia lihat di sekelilingnya, di lingkungan rumahnya adalah orang-orang yang bertutur kata dengan tutur kata yang lembut, yang santun. Ketika bayi membukakan matanya pertama kali yang dia lihat itu, kira-kira yang akan direkam yang baik atau yang jelek, Bu? Yang baik. Sebaliknya, seandainya bayi itu membuka matanya, ternyata yang dilihat pertama kali adalah ibunya yang sedang sibuk nonton sinetron. Tengok kiri, bapaknya lagi sibuk main gaple. Tengok lagi, ternyata di situ ada kakaknya yang sedang asyik main PS. Kira-kira anaknya kalau besar suka apa, Bu? Nah, ya seperti apa yang dia lihat. Makanya penentu awal setelah peran orang tua yang saleh dan salehah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membentuk kepribadian seorang anak adalah bagaimana lingkungan terdekat dia.
Seandainya lingkungan terdekat dia baik, maka insya Allah hal itu akan sangat berpengaruh untuk kebaikan si anak. Tapi sebaliknya, manakala lingkungan yang ada sekelilingnya adalah lingkungan yang rusak, maka anak pun akan terdidik menjadi anak-anak yang rusak. Sangat disayangkan kita mendapatkan ada beberapa anak yang sulitnya luar biasa. Kalau ngomong itu selalu kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang jelek. Sedikit-sedikit yang keluar adalah kata-kata yang awalannya G, belakangnya K. Napa? Napa, Bu? Depannya G, belakangannya K. Napa? Nah, niku GOBLOK alias goblok. Titik-titik mengkancane ngomongnya goblok. Kadang-kadang dirubah gobel. Sedikit-sedikit itu yang diucapkan. Ini anak kok ngomongnya jelek banget, dari mana ya? Bisa jadi itu yang dia rekam dari ungkapan bapak dan ibunya. Yang mungkin juga sering cekcok antara suami istri. Sering ada masalah, masing-masing mengangkat suaranya setinggi-tingginya, saling membentak antara suami dan istri. Dan itulah yang dilihat oleh anaknya setiap hari, sehingga akan terbentuklah di dalam dirinya kata-kata jelek tadi terekam kuat di dalam benaknya. Tapi beda, ada sebagian anak yang Masya Allah, kalau ngomong dikit subhanallah, ngomong dikit alhamdulillah, ngomong dikit la ilaha illallah. Ya Allah, ki bocah cilik kok pinter zikir dari mana? Oh, ternyata memang orang tuanya di rumahnya itu rajin untuk berzikir. Rajin untuk membaca Al-Quran. Walaupun anaknya masih kecil, masih bayi, tapi orang tuanya sering membaca Quran di sampingnya. Sehingga sedikit demi sedikit, bacaan-bacaan lantunan ayat suci Al-Quran itu direkam di dalam memori si bayi tadi. Ketika dia mulai bisa bicara, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik-baik. Itu baru kata-kata, belum perilaku. Kenapa ada sebagian anak sekarang yang sangat suka memukul temannya? Dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Ternyata ketika dilacak, diteliti, ternyata itu hasil korban orang tuanya yang juga sama ramane senenge mukul, entah mukul istrinya atau mukul anaknya, sehingga ditiru sama anaknya. Saben dina unggal dina panganane bogem mentah. Ya, ketika keluar rumah juga sama saja, yang dia keluarkan adalah bogem mentah, sama saja. Maka hati-hatilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Anak ketika kecil itulah masa keemasan, kalau boleh saya katakan. Itu adalah merupakan umur-umur yang sangat berharga. Ini harus kita sadari betul, jangan sampai masa-masa keemasan itu kita sia-siakan. Subhanallah, betapa sulitnya merubah perilaku orang yang sudah dewasa. Tapi kalau misalnya anak itu masih muda, masih kecil, itu untuk merubah, membentuknya itu sangat mudah. Makanya ada sebagian ungkapan yang mengatakan at-ta'dibu fi s-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi ketika ukiran itu jadi, ketika ukiran tersebut jadi, maka ukiran tersebut akan kuat dan tahan lama. Beda dengan ketika ukiran itu dibentuk ketika orang sudah dewasa, apalagi sudah tua. Ibu-ibu ngaji sekarang, besok masih ingat, Bu? Besok masih ingat? Alhamdulillah, sing kemutan. Sing ora ya akeh. Nah, kenapa? Gak usah nunggu besok, Bu. Kadang-kadang nembe metu bewis wis kelalen. Kenapa, Bu? Apa ibu-ibu ketika pengajian ngantuk? Alhamdulillah ndak Ustadz, kecuali yang ngantuk. Alhamdulillah ndak Ustadz, saya pengajian. Kenapa? Ketika baru keluar kita sudah lupa. Bisa jadi karena saking penuhnya otak kita. Ya sing dipikir jenenge wong tua, sing dipikir nggih kathah nggih Bu nggih.
Napa Bu sing dipikir Bu? Ya macem-macem. Engko masak apa? Bocahe kepriwe? Bojone digawe wedang apa? Belum lagi mikir utang. Nah, utangnya akeh. Pikirannya banyak. Sehingga ilmu tersebut ketika akan masuk itu sulit masuk karena sudah terlalu full memori yang ada di dalamnya. Beda dengan anak-anak kecil, Masya Allah, anak-anak kecil itu sangat mudah untuk disuruh menghafalkan. Bahkan hanya kita perdengarkan beberapa kali lantunan ayat Al-Quran, bisa jadi dia langsung hafal. Kadang-kadang kita heran, Masya Allah, anak ini hafal Quran dari mana? Hafal berayat Quran. Ternyata setiap hari dia mendengarkan ada jeda sebuah radio misalnya, ya, yang menyebutkan jeda ayat-ayat Al-Quran, itu sering dia dengar, tahu-tahu sudah terekam di dalam benaknya. Maka umur-umur seperti itulah masa keemasan si anak. Dan perlu kita pahami betul bahwasannya anak yang soleh atau kesolehan anak putra-putri kita itu bukanlah merupakan hadiah gratis yang akan turun dari langit. Ujuk-ujuk anak jadi soleh itu setahu kami tidak ada. Tapi kesolehan orang anak itu membutuhkan usaha dan perjuangan dari siapa? Dari orang tuanya. Wah, alhamdulillah Ustaz, anakku sabendina wareg. Alhamdulillah anakku kelambine apik. Alhamdulillah jaluk apa baik bisa. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tanggung jawab kepada anak itu bukan sekedar memberi makan yang kenyang. Bukan sekedar memberi pakaian yang bagus, bukan sekedar menyediakan rumah yang lapang, tapi justru yang lebih berat adalah bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, sehingga Allah akan menyelamatkannya dari siksaan api neraka. Maka dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka caranya adalah di antaranya kita memberikan pendidikan yang baik, sehingga anak kita tidak mudah terjerumus kepada api neraka. Masya Allah, ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Kalau kita melihat pergaulan anak-anak sekarang itu, Masya Allah, miris. Anak SMP saja sudah berani membunuh orang lain. Anak SD sudah berzina. Subhanallah. Ya. Anak TK sudah bisa membentak orang tuanya. Inilah kira-kira sedikit sekelumit tentang kondisi yang ada di luar sana. Kalau misalnya kita tidak berusaha untuk membentengi anak-anak kita, jangan menyesal suatu saat nanti ketika anak kita, naudzubillahi min dzalik, akan terjangkiti virus-virus berbahaya tadi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Dan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ketika Allah memberikan amanah berupa anak, bukan kemudian Allah memberikan begitu saja tanpa meminta pertanggungjawaban. Oh tidak. Akan datang suatu saat ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita, bagaimana dengan amanah anak yang sudah aku berikan kepadamu. Di dalam kondisi banyak orang yang tidak mendapatkan karunia tersebut, dan kamu sudah aku beri karunia berupa anak sekian-sekian jumlahnya. Bagaimanakah engkau mendidik mereka? Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai sekarang masih ada anak-anak di antara kaum muslimin yang umurnya sudah melebihi umur yang diperintahkan oleh Nabi untuk sholat. Anak diperintahkan untuk sholat oleh Nabi SAW ketika umur berapa? Ketika umur 7 tahun. Setelah sampai umur 10 tahun, Nabi SAW memberikan ketegasan yang lebih. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.
Kalau sampai umur 10 tahun belum sholat juga, pukul anak tersebut. Sebagai bentuk ketegasan dari Nabi kita SAW. Tapi lihat bagaimana anak-anak kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin sekarang yang anak-anak mereka bukan hanya umur 10 tahun, Bu. Malah wis bojo. Wis dua anak. Belum juga sholat. Tunggu saatnya ketika datang hari kiamat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita di hadapannya, di padang mahsyar, di hadapan sekian banyak manusia. Engkau telah aku beri amanah anak. Mana pertanggungjawabannya? Kenapa anakmu sampai umur sekian tahun, sampai umur dewasa, sampai umur 17 tahun, bahkan sampai menikah, menginjakkan kakinya sekalipun di masjid tidak pernah? Mana pertanggungjawabanmu? Nabi kita SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan semuanya akan ditanya tentang tanggung jawab bawahan yang ada dalam kekuasaannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Yang namanya lelaki, suami itu adalah merupakan pemimpin buat keluarganya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau memimpin keluargamu? Jadi menikah itu bukan suatu hal yang ringan. Merupakan sebuah tanggung jawab yang berat. Ketika kita memiliki istri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki istri yang tidak sholat, sudahkah diingatkan oleh suaminya? Ketika melihat istri yang tenggelam di dalam perbuatan maksiat, sudahkah diingatkan oleh suaminya? Ketika anak nakal, sudahkah diingatkan oleh bapaknya? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Begitu pula seorang wanita, seorang istri, dia adalah merupakan penanggung jawab di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi meninggalkan anak-anaknya, apakah anak-anaknya dididik dengan baik? Ataukah justru istri juga sibuk dengan yang lain-lainnya? Subhanallah, beberapa saat yang lalu saya baca kisah nyata seorang bayi yang meninggal dunia karena kelalaian sang ibu yang sangat sibuk untuk bermain Facebook. Bermain apa, Bu? Facebook. Ceritanya ketika ibunya sedang main Facebook, bayi ini nangis. Bayi ini nangis. Mungkin karena lapar, karena haus, tidak tahu karena apa. Ketika nangis itu nggak terlalu diperhatikan sama ibunya. Karena dipikirlah nangis biasa. Nanti juga biasanya kalau nangis itu nanti juga diam sendiri. Karena dia lagi asyik main Facebook. Akhirnya dibiarkan anaknya nangis begitu saja. Padahal mungkin itu di sampingnya atau mungkin di kamar yang lain. Karena si anak itu terus meronta-ronta, dia bergerak-gerak. Akhirnya bantal yang awalnya berada di bawah kepalanya berpindah menjadi berada di atas mukanya. Jadi mukanya ketutupan apa, Bu? Bantal. Karena ketutupan bantal, akhirnya kan suaranya semakin lirih. Dipikir sama ibunya, alhamdulillah bocah wis turu. Ternyata subhanallah, Bu, karena saking lamanya bantal itu di atas mukanya, si anak itu kehabisan nafas. Ketika si anak itu kehabisan nafas, dipikir sama si ibunya itu, alhamdulillah wis bisa anteng, wis turu. Padahal wis meh mati. Dan dia tetap main Facebook. Sampai datang suaminya. Suaminya. Ketika suaminya datang, dia bertanya,
Mana anak? Oh itu di sana di kamar. Sambil tetap matanya itu tidak berubah, tidak berpindah dari Facebook tadi itu. Di HP. Ketika dilihat ternyata subhanallah. Ternyata anaknya itu sudah hampir kehabisan nafas. Maka dia segera membopong anaknya, dibawa ke puskesmas. Istrinya ikut juga. Tapi selama di jalan tetap matanya istri itu bukan ke anak. Matanya kemana? Matanya ke HP. Sampai dibawa ke rumah sakit. Kemudian ternyata sampai di rumah sakit gak bisa tertolong dan anaknya meninggal dunia. Dan tetap istrinya itu masih pegang HP. Suaminya habis kesabarannya. Melihat kondisi yang sedemikian itu langsung HP-nya itu diambil, dibanting sama suaminya. Pecah, hancur, berantakan. Subhanallah. Ini tanggung jawab ibu-ibu yang kami hormati. Tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga, pendidikan anak, kewajiban pertama kali ada di dalam pundak atau di atas pundak ibu-ibu sekalian. Karena suami sibuk di luar untuk mencari nafkah. Sedangkan pendidikan anak itu seharusnya ditangani oleh sang ibu. Bukan malah diserahkan kepada orang lain. Sehingga bukan menjadi anaknya bapak dan ibu, tapi anaknya pembantu. Anaknya babysitter. Yang babysitter itu belum tentu paham agama. Sehingga justru anak itu menjadi anaknya babysitter yang setiap harinya mungkin dia cuma bisa menyanyi. Sehingga anaknya sehari-harinya cuma mendengarkan nyanyian saja. Di mana peran ibu? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang ada di hadapan kita ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan kadang-kadang dalam hal yang sudah jelas-jelas kebutuhan primer seperti makan dan minum saja. Kadang-kadang nggak diperhatikan. Pernah suatu saat ketika saya ngajar TPA di sini, ada salah satu murid TPA yang dia masuk dalam keadaan lemes gitu. Dalam keadaan lemes. Berapa saat kemudian dia nangis. Saya pikir kenapa dia nangis? Saya tanya nggak jawab. Kemudian ditanya sama temannya mau jawab. Kenapa nangis? Dari pagi Ustadz sampai sore belum makan. Dari pagi sampai sore. Loh, bapak ibunya di mana? Bapaknya jelas bekerja. Ibunya di mana? Kerja Ustadz. Sebelum saya bangun sudah berangkat. Ketika pulangnya nanti kalau saya sudah tidur. Ngelembur. Untuk mencari apa? Untuk mencari dunia. Sampai anaknya amanah yang Allah bebankan kepada kita dia lupakan. Kebutuhan primer berupa makan dan minum saja tidak diperhatikan. Apalagi pendidikan. Maka hati-hatilah Bapak-Bapak Ibu kami hormati. Tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak kita ini tidak ringan. Ujian dan rintangan pasti akan datang silih berganti. Capek, letih, bosan. Itu kadang-kadang datang. Dan setan akan terus berusaha untuk membuat makar dan tipu daya untuk mematahkan semangat kita. Supaya semangat kita menjadi down. Dan juga selalu mengompori kita supaya keluh kesah dan bocah keuangan teman. Setiap hari yang ada adalah keluar mulut. Dari mulut dia adalah keluh kesah. Padahal sebenarnya anak dia dibandingkan anak-anak yang lain mungkin mending. Lebih baik daripada yang lain. Tapi selalu sehari-harinya diiringi dengan keluh kesah. Anaknya minta apa dijawab dengan keluh kesah. Yang satunya minta apa dijawab dengan keluh kesah. Yang satunya minta lagi dijawab keluh kesah. Setiap hari isinya adalah keluh kesah. Orang-orang yang seperti ini ketika terjangkiti penyakit-penyakit yang memang disebarkan oleh setan, maka seharusnya dia harus melawan penyakit-penyakit tersebut. Jangan biarkan dirinya itu selalu keluh kesah dalam kesehariannya. Semampunya, sebisa mungkin keluh kesah itu dihindari.
Kenapa? Karena keluh kesah itu hanya akan membawa kerugian. Di dunia ruginya apa? Di dunia ruginya kalau misalnya kita tidak ikhlas, menjalankan pekerjaan dengan keluh kesah, menjalankan pekerjaan dengan tidak ikhlas, dengan amarah, dengan perasaan sebal. Amanah sekecil apapun, pekerjaan seringan apapun, kalau dikerjakan dengan cara seperti itu, rasanya akan apa, Bu? Rasanya akan berat. Sekecil apapun pekerjaan, ketika kita mengerjakannya dengan perasaan tidak ikhlas, dengan keluh kesah, dengan perasaan amarah, maka amalan yang kecil tadi, perbuatan, pekerjaan yang kecil tadi akan terasa sangat berat. Itu baru rugi di dunia, rugi di akhirat, nggak dapat pahala. Karena kita tidak ikhlas dalam amalan tersebut. Sedangkan amalan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala manakala kita ikhlas di dalam menjalankannya. Maka boleh saya katakan sudah jatuh tertimpa tangga. Kebalikannya kalau orang menjalankan pekerjaan dengan penuh kegembiraan, menjalankan pekerjaan dengan penuh amanah, dengan penuh keikhlasan, mendidik anak dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan keridhaan, berusaha menghindari keluh kesah, maka orang yang ini akan mendapatkan keberuntungan di atas keberuntungan. Keberuntungan di dunia, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Karena kita menjalankannya dengan keikhlasan, kita senantiasa menghadirkan niat ibadah itu dalam hati kita. Ya Allah, saya capek sepertinya tidak apa-apa, wahai Rabbi. Saya pengen supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Rabb-nya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbi, saya niatkan capeknya saya, setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh saya, wahai Rabbi, saya niatkan ini sebagai ibadah yang dengannya saya ingin meraih surga. Orang-orang yang seperti ini, Bu, pekerjaan seberat apapun, sebesar gunung sekalipun itu akan terasa ringan. Karena dilakukan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan. Itu baru keuntungan di dunia. Keuntungan di akhiratnya dia akan memetik pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa istimewanya. Maka kesimpulannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, anak adalah merupakan amanah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, semampu yang bisa kita lakukan. Yang namanya memegang amanah pasti ada cobaan, ada rintangan, ada halangan, tapi insya Allah itu semuanya akan terasa ringan manakala kita menjalankan tugas yang sangat mulia ini dengan penuh keikhlasan dan menghindari keluh kesah dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.